Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Dwi Isabella, NRP 5026 201036. Saya dari kelas Sistem Enterprise C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan laporan praktikum modul PP atau modul Production Planning. Nah, sebelum masuk ke dalam tahapan atau proses-prosesnya, jadi saya akan mereview sedikit terkait dengan modul PP atau Production Planning. Jadi modul ini itu merupakan salah satu modul yang ada di SAP yang fungsinya itu untuk menjalankan segala proses perencanaan dan kontrol terhadap aktivitas manufaktur yang terjadi di dalam perusahaan. Di mana di dalam modul ini tuh juga terdapat pula keseluruhan konfigurasi sistem terkait dengan materialnya, kemudian membuat routing, melakukan forecasting, SOP, kemudian juga terkait dengan good issue. Kemudian di sini juga ada beberapa bagian dalam review stok, kemudian pembiayaan, dan lain-lain. Jadi pada kasus ini itu perusahaan Global Bike Incorporation merencanakan untuk membuat sepeda deluxe touring bike berwarna merah, silver, dan juga hitam, di mana nanti akan dikelompokkan menjadi satu grup, yaitu grup deluxe touring bike. Lalu apa sih bedanya modul PP ini dengan modul sebelumnya, yaitu SD dan MM? Jadi pada modul PP ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan pihak luar, dalam artian di sini ada customer dan juga vendor, tetapi dia itu langsung berhubungan, jadi prosesnya itu murni di dalam perusahaan atau internal dari perusahaan itu. Jadi di sini mulai dari tahap awal, yaitu mengelola material yaitu dengan menambahkan konfigurasi terkait dengan MRP dan juga forecasting, hingga dengan tahap akhir yaitu menyelesaikan biaya produksi. Ya sama sekali tidak ada kaitannya dengan pihak luar atau vendor atau customer. Jadi mungkin langsung saja tahapan dalam pelaksanaan modul PP ini ada 16. Yang pertama itu adalah mengubah material master record. Jadi sudah saya singgung sebelumnya bahwa dalam melakukan perubahan material master record ini kita menambahkan MRP3 dan juga forecasting. Di mana selain itu juga melakukan konfigurasi dan juga settingnya itu pada setiap jenis dari sepeda deluxe touring bike. Selanjutnya yaitu melakukan routing. Jadi routing ini adalah mengatur work location yang mana saja yang akan dilalui dalam proses pada produksinya. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk hasil akhirnya. Nah, dari sini nanti akan terdapat konfirmasi bahwa routing telah disimpan dengan grup dengan kode 5001354 dan material terkait dengan yang dituju itu sudah berhasil. Selanjutnya yaitu menampilkan produk group. Jadi produk group itu adalah pengelompokan barang sesuai dengan jenisnya. Jadi misalkan sesuai dengan case di sini itu adalah deluxe touring bike, maka anggota dari produk tersebut ada deluxe touring bike red, deluxe touring bike silver, deluxe touring bike black. Oke, selanjutnya pada bagian 4 itu ada membuat SOP atau Sales and Operation Plan. Jadi SOP ini semacam alat perencanaan yang digunakan untuk mengkonsolidasi data untuk meramalkan atau forecasting penjualan dari tingkat produksi di data di masa yang akan datang, di mana untuk peramalannya sendiri itu didasarkan dari data-data histori sebelumnya, ya, terkait dengan data-data bulan sebelumnya atau data tahun sebelumnya. Nah, di sini itu dalam case kita disuruh untuk memasukkan 5 untuk setiap periode yang telah diperkirakan. Nah, di sini juga nantinya akan menghasilkan 5 juga terkait dengan range of coverage-nya.
Nah, kalau sudah di-save, maka dia akan menghasilkan number A00. Selanjutnya pada bagian 5 yaitu mentransfer SOP ke manajemen permintaan. Jadi tujuan jadi demand manajemen itu kayak semacam alat yang digunakan untuk memastikan data perencanaan dari rencana yang sifatnya masih umum itu ke tingkat perencanaan yang sifatnya itu lebih terperinci atau lebih detail. Jadi untuk tugas ini perencanaan grup produk Touring Deluxe baik itu akan dipecah menjadi komponen-komponen individu. Oke, selanjutnya pada bagian 6 ada meninjau manajemen permintaan. Nah, di sini tuh tujuannya hanya untuk memastikan bahwa ada persyaratan produksi untuk setiap item produksi individu, produk-produk individu. Oke, selanjutnya yaitu menjalankan MPS dengan MRP. Jadi di sini tuh nanti akan menghasilkan serangkaian pesanan terencana yang memenuhi persyaratan dari SOP yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di sini terdapat juga beberapa informasi terkait dengan statistiknya, parameternya apa saja, kemudian database statistiknya apa, kemudian ada runtime statistik dan juga material-material yang berkaitan dalam proses produksi. Oke, selanjutnya yaitu mereview stok atau requirement list. Untuk mereview ini juga fungsinya itu hanya untuk memastikan ketersediaan dari stok produk karena dalam melakukan transaksi itu dia stok akan berubah secara otomatis ya, baik dia akan bertambah atau akan berkurang. Maka dari itu untuk setiap proses kita perlu adanya mereview stok atau requirement list ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Selanjutnya yaitu mengkonvert pesanan yang telah direncanakan ke dalam pesanan produksi. Di mana di sini itu didasarkan dari rekomendasi dari proses sebelumnya yaitu NPS. Jadi kan berdasarkan kasus tadi melakukan permintaan sebanyak 161 buah pada masing-masing jenis sepeda. Nah, selain itu pada proses ini itu nanti akan otomatis dirilis. Nah, di sini ada keterangan rilis carry out dan sistem akan secara otomatis juga melakukan perhitungan biaya untuk pesanan produksi tersebut. Dan di sini juga nanti akan menghasilkan pesanan number yaitu 100009. Oke. Selanjutnya pada bagian 10 yaitu menerima kuantitas yang dikonfirmasi dari pesanan produksi ke dalam stok. Jadi untuk memastikan apakah pada setiap partnya itu sudah sesuai atau belum. Kalau memang sudah sesuai, bisa disimpan dan akan menghasilkan material dokumen dengan kode seperti berikut ini. Oke, tahap selanjutnya pada bagian 11 yaitu mengeluarkan barang ke dalam pesanan produksi. Nah, di sini itu sesuai dengan perhitungan sebelumnya ya. Jadi sebelumnya tuh udah ada perhitungannya sendiri dan kita tuh untuk memastikan apakah sudah betul atau belum. Kalau memang sudah betul, kita tinggal checklist oke di sini. Kalau sudah di-save dan dia akan menghasilkan material dokumen 4900014457. Nah, selanjutnya yaitu mereview status dari pesanan produksi. Nah, di sini tuh lagi-lagi untuk memastikan apakah sudah berhasil atau belum terkait dengan pesanan produksinya. Nah, sini nanti akan ada keterangan atau informasi-informasi lebih lanjut. Kemudian yang ke-13, bagian ke-13 itu ada mengkonfirmasi penyelesaian produksi. Jadi konfirmasi ini itu memastikan bahwa segala prosedur dan aktivitas telah diselesaikan. Nah, selain itu juga di sini mencatat jumlah produk yang telah diproduksi itu ada berapa. Di sini ada 161. Nah, sehingga dari sini akan menghasilkan dokumen baru. Ada order of confirmation of order
100009. Kemudian pada bagian 14 yaitu menerima barang dari pesanan produksi. Jadi pada tahap ini yang dilakukan itu memeriksa apakah jumlah yang ditentukan dalam pesanan produksi sama atau beda dengan jumlah saat ini atau jumlah aktualnya. Nah, jika berbeda dia sistem nanti akan memutuskan apa sih kesalahannya, dan jika sama atau sudah sesuai maka akan menghasilkan dokumen baru beserta dengan kodenya. Nah, di sini tuh ada 161, jadi berarti dia udah sesuai, maka dia akan menghasilkan dokumen materialnya. Selanjutnya, pada bagian 15 itu ada meninjau biaya yang dibebankan ke pesanan produksi. Nah, dengan kuantitas 161, maka akan berapa sih biaya yang perlu dibebankan? Dan di sini ada informasi-informasinya. Selanjutnya yang bagian 16, ini tuh adalah tahap akhir di mana menyelesaikan biaya pesanan produksi. Nah, di sini tuh kita perlu membandingkan apakah biaya aktual dengan biaya yang telah direncanakan sebelumnya itu sama atau tidak. Nah, di sini itu fungsinya juga untuk mengidentifikasi apakah terdapat penyimpangan terkait dengan biaya tadi. Nah, di sini kalau memang udah sama berarti ya udah betul. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.